Bupati Bone Bolango Hamimpo menganggarkan sebesar 2 miliar rupiah untuk program beasiswa Bone Bolango Cemerlang yang diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kabupaten Bone Bolango. Tahun ini sebanyak 613 mahasiswa yang merupakan putra-putri Kabupaten Bone Bolango yang berasal dari 12 perguruan tinggi di Gorontalo dan beberapa perguruan tinggi dari luar Gorontalo serta perguruan tinggi luar negeri yang mengikuti pendidikan baik itu S1, S2, dan S3 menerima bantuan studi berupa beasiswa Bone Bolango Cemerlang dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut disampaikan Bupati Bone Bolango Hamimpo di kegiatan penandatanganan MOU beasiswa Bone Bolango Cemerlang yang berlangsung di Aula Man Insan Cendekia. Bupati Bone Bolango Hamimpo mengatakan di tahun 2021 nanti dirinya menargetkan 1.000 orang putra-putri Bone Bolango bisa mendapatkan layanan program beasiswa Bone Bolango Cemerlang dari pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango. Saya Pak Rektor hanya ingin memaparkan sedikit sebagai bagian dari pertanggungjawaban kami sebagai pimpinan daerah terhadap bagaimana rapor secara keseluruhan Bone Bolango sampai hari ini. Khususnya atau termasuk di dalamnya adalah sektor pendidikan. Beberapa hal yang memang harus kita kerja keras lebih sungguh-sungguh lagi ya, itu pada poin kelima ya. Partisipasi murni APM SMP maupun MTS ini 64,09%. Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang membuat kita kaget. Saya 2 pekan yang lalu kunjungan kerja ke Bone paling ujung, Kataluda. Dalam waktu 5 menit, 10 menit saya menemukan ada 2 anak yang putus sekolah. Anak yang harusnya anak usia sekolah, tapi tidak berada di bangku sekolah. Dan itu membuat saya kaget. Satu, dengan alasan tidak punya buku, tidak punya sepatu ya, sehingga dia tidak bersekolah. Yang satu diajak orang tuanya bekerja. Bayangkan dalam usia harusnya dia usia belajar, harusnya mereka ada di bangku sekolah, sama ayahnya disuruh bekerja. Akhirnya dia tidak mau sekolah. Katanya kepala sekolahnya sudah datang, gurunya sudah datang. Anak tidak mau sekolah. Jadi saya jemput di pantai, dia sedang mandi. Saya bujuk, saya yakinkan, akhirnya dia mau. Saya perintah kepala sekolahnya, Kadis Pendidikan, anak ini besok dia harus kembali berada di sekolah. Alhamdulillah anak itu sekarang kembali masuk sekolah. Dia di SMP 3 Bone ya. Padahal anaknya itu pintar. Yang kedua, pindah dari Pinogu, pindah ke Bone, baru saya tidak kasih lanjut itu sekolah. Apa yang ingin saya sampaikan lewat hal tadi? Saya ingin menegaskan bahwa betapa masih banyak ya, anak-anak kita yang harusnya ada di sekolah, masih mendapatkan layanan pendidikan, tapi tidak mendapatkan layanan pendidikan. Nah, karena itu saya tidak menyalahkan jajaran pendidikan, para guru tidak, tapi para guru belum bekerja secara optimal, ya, belum maksimal dalam melayani memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Jadi yang cuma di ruang-ruang kelas, ibu bapak harus menemukan juga orang-orang di luar sekolah, ya, tapi tidak masuk sekolah. Jadi ternyata harus memiliki ekstra
perhatian urusan tersebut. Juga Pak Camat, kepala desa, dan terutama bunda-bunda PAUD, ya. So kasih tugas ini, saya mendapat laporan. Setiap kepala desa harus menemukan berapa banyak orang berusia sekolah tapi tidak ada di sekolah, harus didata, dilaporkan. Saya sudah perintahkan kepala sekolah harus. Saya tidak ingin mendengar ada guru atau kepala sekolah yang menolak anak itu mau sekolah. Itu hak dasar, hak asasi. Undang-undang melindunginya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Jadi kalau ada yang mengabaikan itu, berarti Anda melanggar undang-undang dasar. Guru-guru yang abai, maka dia melanggar undang-undang dasar. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Gitu. Nah, ini rapor pendidikan kita keseluruhan uang bau kita masih di peringkat 2 atau 3, ya, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Bone Bolango belum bisa menjadi nomor 1, walaupun di 1-2 sektor ada kinerja sangat baik, tapi di average, di rata-ratakan kita masih di urutan 2 atau 3 di Provinsi Gorontalo. Alasan-alasan klasik, misalnya anak-anak di perbatasan Kabila tidak terdaftar di Kabila tapi pas sekolah di kota, itu tidak boleh jadi alasan. Begitu juga yang di Kabila Bone, di Botu Barani, di Wakabotu, memilih sekolah di kota, itu juga tidak boleh jadi alasan. Atau yang di Ayula Selatan, di Huntu, pergi sekolah di Tagidana, itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita mengatakan bahwa ini data-data cukup valid. Lanjut, saya mau lapor sama Pak Rektor ini. Pak Rektor, ini angka harapan lapas sekolahnya 2019 itu baru 13,98. Nah, rata-rata lama sekolah 8,27. Jadi masih prediksi dari BPS. Sedangkan angka harapan hidup Bone Bolango 2019 ini di 68,02 tahun. Infrastruktur, kondisi jalan mantap. Ini jangan salah duga. Ini jalan di Bone Bolango ini 89 atau hampir 90% dalam kondisi mantap. Ya, ini jalan yang menjadi kewenangan kabupaten maksudnya. Ya, jalan di mana kami yang biayai. Jadi 90% jalan-jalan di Bone Bolango ini sangat bagus, lumayan. Orang bilang beda sekali dengan dulu ini Bone Bolango. Sanitasi, ya, termasuk di dalamnya ada jamban, septic tank. Ini baru 72% yang punya sanitasi, ya, yang baik, air bersih, jamban, kloset, dan septic tank. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango Marnini Sabu mengungkapkan beasiswa Bone Bolango Cemerlang ini tujuannya yang pertama adalah membantu anak-anak Bone Bolango yang kuliah di perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo, terutama untuk meringankan beban orang tua. Untuk kriteria penerima beasiswa ini adalah mereka yang terdaftar di perguruan tinggi yang ada di Gorontalo, mempunyai IPK minimal 3, dan sementara tidak menerima beasiswa lain, serta ada surat pernyataan dari kepala desa bahwa yang bersangkutan benar-benar adalah penduduk asli Bone Bolango. Tidak hanya itu, program beasiswa Bone Bolango Cemerlang ini pihaknya juga bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Brawijaya, IPB Bogor, bahkan tahun ini Pemda Kabupaten Bone Bolango juga bekerja sama dengan Indonesia Tionghoa Culture Center untuk beasiswa di bidang kedokteran. Bahwa kehadiran Bunda PAUD pada sore hari ini sebagai wujud dari komitmen kami dengan adanya Bunda PAUD di desa, dengan program yang mereka laksanakan dari tahun ke tahun untuk anggaran PAUD Kabupaten Bone Bolango itu melonjak
tahun terakhir dari 1,6 miliar beralih jadi 2, miliar, jadi 3,7 miliar, dan untuk 2020 kami berhasil mendapatkan anggaran 5 miliar untuk PAUD Kabupaten Bone Bolango. Kemudian kami juga melaporkan pada hari ini hadir 12 perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Kami melaporkan yang pertama adalah Universitas Negeri Gorontalo, dan yang mewakili, ada yang mewakili IAIN Sultan Amai Gorontalo, langsung rektornya yang hadir Pak Putih. Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Pak Rektor. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, langsung rektornya yang hadir. Universitas Iksan Gorontalo, STIMIK Iksan Gorontalo, langsung rektornya yang hadir. Politeknik Gorontalo, Setia Bina Taruna Gorontalo, Stitek Bina Taruna Gorontalo, Stikes Bakti Nusantara Gorontalo, Universitas Gorontalo, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai hari ini juga kami koordinasi belum sempat hadir, dan kami juga menginformasikan bahwa Bone Bolango juga telah melaksanakan MOU dengan Indonesia Tiongkok Kultur Center di Surabaya, yang itu membiayai beasiswa untuk 4 orang mahasiswa kedokteran. Jadi Bone Bolango di tengah-tengah virus corona, kami Bupati kami berani melakukan MOU dengan Cina untuk fakultas kedokteran, dan insya Allah 2021 nanti akan ada program-program lain lagi yang akan kami MOU-kan dengan pihak Cina. Dan juga kami telah melaksanakan MOU dengan Politekes Jogja, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan kami tetapkan seluruh peserta penerima beasiswa 2020 berjumlah 613. Dan ini kami menyampaikan ke Pak Bupati bahwa yang tertera dalam daftar kami ada sekitar 700 mahasiswa yang terdaftar, yang kami hanya menganggarkannya 500 orang, tapi membludak menjadi 700 orang. Tapi kami yakin insya Allah kita akan dengarkan komite Pak Bupati untuk bisa mengalokasikan untuk dana tambahan pada tahap kedua nanti. Sebagai informasi, anggaran yang kami kucurkan untuk Bone Bolango Cemerlang Kabupaten Bone Bolango tahun ini sebanyak 2 miliar. Yang insya Allah ini dalam waktu dekat setelah MOU kami akan proses langsung, Pak. Dan sebagai informasi juga, 4 tahun terakhir Bone Bolango melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo, semuanya berjalan lancar, dan alhamdulillah semua beasiswa itu tersalur sampai ke rekening mahasiswa. Oleh karena itu terima kasih kami kepada 12 perguruan tinggi atas kerjasamanya, dan hari ini kita akan mengadakan MOU lagi kerjasama untuk penyelenggaraan bantuan beasiswa Bone Bolango Cemerlang untuk 2020. Jadi laporan kami ini kami sampaikan hanya sedemikian ini, dan kami memohon kepada Pak Bupati untuk menutup kegiatan Rebuk Nasional dan sekaligus penandatanganan MOU tentang Tim Liputan Gorontalo TV.